kelas menengah lagi kenceng banget nih kompetisinya. Akhir-akhir ini banyak pabrikan HP yang kayak berlomba-lomba menghadirkan HP dengan spesifikasi mentereng, tapi tetap ramah kantong. Nah, kali ini kita bakal ngebandingin dua HP kelas menengah yang baru aja tiba di Indonesia, yaitu Samsung Galaxy A54 dan Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Dua HP ini udah sama-sama mendukung jaringan 5G dan sama-sama mengandalkan sensor kamera Sony IMX766 beresolusi 50 megapiksel. Tapi sebenarnya mana sih yang lebih worth it? Kita lihat dulu ya dari segi desainnya. Nah, kalau soal desainnya, dari pertama kali ngegenggam dua handphone ini tuh kerasa banget bedanya. Kalau aku sih lebih prefer yang Galaxy A54, soalnya dari sisi-sisiannya itu dia ada lengkungan yang ngikutin bentuk tangan gitu loh. Jadi kalau digenggam itu kerasa pas. Kalau istilahnya itu ergonomis. Sementara kalau Redmi Note 12 Pro ini, dia sisi-sisiannya ngadopsi desain dari iPhone kayaknya deh. Jadi benar-benar lurus, siku-sikuannya itu tajam. Jadi kalau misalnya digenggam tuh kayak kerasa kaku gitu. Harus pakai cover atau case biar rasanya lebih enak. Aku bilang tadi, kamera dua handphone ini sama-sama mengandalkan sensor dari Sony IMX766 dan punya resolusi 50 megapiksel. Tapi setelah dicoba hasilnya tuh ternyata beda banget loh untuk versi bokehnya, untuk night mode-nya, dan bahkan untuk kamera default-nya. Itu karena kedua handphone ini pakai teknologi yang berbeda dan juga ada kamera sekunder yang mendukung. Misalnya kalau di Galaxy A54 kamera sekundernya itu 12 megapiksel untuk ultra wide dan 5 megapiksel untuk makro. Kalau misalnya di Redmi Note 12 Pro kamera sekundernya itu 8 megapiksel untuk ultra wide dan 2 megapiksel untuk makro. Langsung aja kita lihat hasilnya ya. Nah, ini pertama-tama untuk versi bokeh. Aku sih personally lebih suka hasilnya Redmi Note 12 Pro karena warnanya itu lebih akurat, terus depth-nya itu lebih dapet. Sementara kalau misalnya Galaxy A54, sebenarnya dia oke-oke juga, cuma kayak agak sedikit overexposure. Jadi warnanya agak sedikit pucat ya kalau di daylight. Mungkin karena tangkapan cahayanya emang lebih banyak aja. Kalau dilihat dari fungsi white mode, menurut aku Galaxy A54 ini menang telak sih. Ini kelihatan banget udah bedanya. Jadi tangkapannya itu emang lebih lebar. Kalau di Galaxy A54 itu bisa sampai 0,5 kali zoom out. Sementara kalau misalnya di Redmi Note 12 Pro cuma sampai 0,6 kali zoom out. Selain dari tangkapannya Galaxy A54 yang lebih lebar, kualitasnya juga nggak menurun jauh dari kualitas kamera defaultnya. Ini karena yang tadi seperti aku bilang, resolusinya juga sedikit lebih gede. Terus kalau dilihat di sini awan-awannya tuh teksturnya sampai ketangkap, jauh lebih tajam, padahal nggak pakai mode HDR sama sekali. Ini aku takjub banget sih sama white mode-nya. Kalau misalnya yang suka foto landscape atau yang suka foto rame-ramean, ini tuh lebih oke. Nah, terakhir kita coba night mode-nya nih ya, karena ini yang bener-bener digempor-gemporin banget nih. Sensor gede, pasti night mode-nya lebih oke. Tapi pas dibandingin, ternyata hasilnya Galaxy A54 ini jauh banget lebih oke dari Redmi Note 12 Pro. Kalau dilihat di sini kayak tekstur daunnya, terus habis itu cahayanya nggak ada flare sama sekali. Itu beda banget sama Redmi Note 12 Pro yang cuma segini aja gitu. Sebenarnya nggak jelek, cuma kalau dibandingin jadi kelihatan banget kalau Galaxy A54 emang punya kamera yang lebih oke daripada Redmi Note 12 Pro. Nah, kalau ini hasil perekamannya Galaxy A54 dan Redmi Note 12 Pro, ini mereka sama-sama mendukung kualitas 4K di 30 fps dan sama-sama pakai OIS. Jadi kalau dilihat sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, walaupun Galaxy A54 menurut aku sedikit lebih stabil, dikit aja nggak terlalu beda jauh. Nah, kalau ini hasil selfie-nya nih, menurut aku lebih oke Galaxy A54 karena selain megapikselnya juga lebih gede, dia warnanya agak lebih akurat daripada Redmi Note 12 Pro. Ini seperti kayak pucat dan agak filtering ya. Bicara soal baterai, Galaxy A54 dan Redmi Note 12 Pro ini sama-sama bawa kapasitas yang lumayan gede, yaitu 5000 mAh. Nah, tapi bedanya di fitur pengisian daya cepat. Kalau misalnya di Galaxy A54 itu cuma sampai 25 watt, kalau di Redmi Note 12 Pro itu sampai 67 watt.
Jadi kalau misalnya ngisi baterai di Galaxy A54 itu butuh waktu yang lebih lama, sekitar 1,5 jam baru keisi penuh. Kalau di Redmi Note 12 Pro itu ya paling 50 menit, 46 sampai 50 menit lah, kayak gitu. Nah, tapi yang membedakan lagi adalah kalau misalnya kalian beli di Redmi Note 12 Pro, di kotaknya itu lebih tebal ya daripada Galaxy A54, dan di dalamnya itu udah tersedia kepala charger. Kalau di Galaxy A54 itu belum ada kepala charger. Bahkan kalau di handphone Samsung yang premium pun tuh nggak ada kepala chargernya gitu. Nah, kalau misalnya kepala chargernya disediakan dari pabrikannya langsung, itu pasti emang fitur pengisian daya cepatnya bakal lebih optimal. Kalau untuk performa keseluruhan berdasarkan pengalaman aku pakai main game Genshin Impact di Galaxy A54 dan Redmi Note 12 Pro sebenarnya nggak ada gangguan, grafisnya lumayan oke lah. Walaupun kedua handphone ini pakai chipset yang berbeda ya. Kalau di Galaxy A54 dia pakai Exynos 1380, itu buatannya Samsung langsung. Kalau di Redmi Note 12 Pro dia pakai Dimensity 1080, itu buatannya MediaTek. Pas aku cek skor Antutunya, emang performa di Galaxy A54 ini jauh lebih tinggi. Nggak jauh sih, cuma kayak ya lebih tinggi kelihatan lah. Tapi kalau misalnya dipakai sehari-hari, at least dalam waktu beberapa minggu ini nggak ada perbedaan yang sangat signifikan sih. Terakhir, soal harga, Redmi Note 12 Pro ini dipatok lebih murah di Indonesia, itu harganya 4,6 juta. Sedangkan Galaxy A54 ini ada dua varian, harganya mulai 6 sampai 6,4 juta. Jadi kalau berdasarkan kesimpulan dari pembahasan tadi, menurut aku Galaxy A54 ini menang di segi desain yang lebih ergonomis, terus kamera wide mode dan night mode-nya juga lebih oke, performa gamingnya oke, dan layarnya di bawah sinar matahari itu lebih terang daripada Redmi Note 12 Pro. Tapi keunggulannya Redmi Note 12 Pro ini di mode bokeh untuk kameranya, terus juga ketahanan baterainya, dan juga pembeli bisa dapat kabel charger dan kepala charger langsung di dalam box. Dan pastinya kalau misalnya emang budgetnya cuma di harga 4 jutaan, ini udah pilihan yang oke banget menurut aku. Ya, sekian Dare to Compare kali ini. Nanti kita akan bahas banyak perbandingan handphone yang lainnya, jadi ikutin terus. Bye!